Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan terkait materi siklus pengelolaan barang milik negara atau logistik cycle. Nah, untuk materi ini sebetulnya saya ingin mereview materi terkait siklus manajemen aset dengan ruang lingkup kejelasan status kepemilikan aset, menginventarisasi kekayaan negara dan masa pakai aset, kemudian mengoptimasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan, di mana aset yang berstatus idle capacity dapat dimanfaatkan sesuai peruntukan yang ditetapkan. Pengoptimasi aset agar dapat diidentifikasi dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa, peruntukan aset kepada siapa, dan mampu mendatangkan pendapatan bagi pengelola aset, pengamanan aset, dan sebagai dasar penyusunan neraca dalam akuntansi. Nah, kalau kita berbicara tentang BMN yang sudah saya sampaikan sebelumnya, BMN adalah merupakan bagian dari seluruh kekayaan negara. Tentunya yang dapat diukur, dinilai, dihitung, ditimbang. Atau semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sebagaimana PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN. Kalau kita berbicara tentang kekayaan negara, ini adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non-hayati berupa benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang kuasai dan dimiliki oleh negara. BMN dan kekayaan negara. Kekayaan negara yang dimiliki terdiri dari kas, setara kas, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan. Kalau kita berbicara tentang keuangan negara, pasti larinya ke neraca dan laporan keuangan pemerintah, atau ada liability dan aset. Nah, dalam aset itulah yang kita sebut kekayaan negara yang diperoleh dari APBN. Nah, selanjutnya ini adalah pengaturan pengelolaan barang milik negara atau daerah yang meliputi keseluruhan siklus pengelolaan barang atau logistik cycle. Ini mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, kemudian ada pengadaan, ada penggunaan, kemudian pemanfaatan, ada sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna.
ya, itu pemanfaatan meliputi itu ya. Kemudian ada pengamanan dan pemeliharaan, kemudian ada penilaian ya, kemudian ada pemindah tanganan, di mana pemindah tanganan ini meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal atau PMP. Kemudian ada pemusnahan, ada penghapusan, terus penatausahaan, dan penatausahaan ini meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Yang terakhir adalah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dan ini adalah gambaran secara ringkas terkait alur pengelolaan BMN ya, agar kalian tidak terjadi keterbalikan ya pemahaman atau satu bahasa dan tidak keliru. Untuk itu saya akan mereview kembali ya terkait dengan pengelolaan aset ya, alur pengelolaan aset. Nah, alur pengelolaan aset ini adalah gambaran secara singkat ya, bahwa BMN itu dibeli atau diadakan dalam rangka untuk apa sih ya? Pastinya dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan dan fungsi ya dalam memberikan layanan umum, tentunya sesuai tugas dan fungsi. Yang pertama tentunya adalah penggunaan ya, penggunaan di sini. Namun barang yang diadakan tidak sesuai dengan tupoksi, oke, atau mungkin berlebih. Nah, untuk kondisi ini ya, pengguna barang atau pengelola barang bisa mengambil beberapa opsi terkait barang tidak sesuai tupoksi atau idle. Di sini ada jenis barang ya berupa tanah dan bangunan ya, secara keseluruhan. Kemudian ada sebagian tanah atau bangunan, kemudian non tanah atau non bangunan. Nah, dari ketiga masing-masing ini ya, dari ketiganya ini tentu mempunyai perlakuan sendiri-sendiri ya. Untuk BMN yang berupa seluruh tanah atau bangunan ini ya, nantinya akan digunakan oleh pihak lain ya. Nantinya akan digunakan oleh pihak lain. Sedangkan untuk BMN selain tanah dan bangunan ya, atau non tanah atau non bangunan, tetapi hanya sebagian ya, sebagian ini opsinya akan dilakukan ya. Opsi yang akan dilakukan ketiga hal ini ya, ketiga hal ini ya adalah pemanfaatan, kemudian pemindah tanganan, dan pemusnahan ya. Pemanfaatan
ya, pemanfaatan ini ciri khasnya adalah tidak mengubah status kepemilikan. Bentuknya apa saja? Nah, di sini ada sewa, ya, ada pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan atau KSP, kemudian bangun guna serah atau BGS, bangun serah guna, BSG, kerjasama penyediaan infrastruktur atau KSPI, ya. Berbeda jika BMN itu dipindah tangankan, ya. Mekanisme pemindah tanganan, ya. Pemindah tanganan ini adalah pemindah tanganan kepemilikan, ya. Artinya kepemilikannya nanti akan berganti, hilang, beralih, ya, dan pengguna barang akan hilang karena akan dimiliki pihak lain. Nah, ini adalah BMN yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan, ya. Bentuknya apa saja? Bentuknya tidak mengubah kepemilikan, ya. Ada BMN yang tidak diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Bentuknya ini dijual, ya, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau PMN, ya. Kemudian opsi yang terakhir ini adalah pemusnahan, ya. Pemusnahan di sini, ya, untuk BMN digunakan, ya, dimanfaatkan dan tidak bisa dipindah tangankan, atau alasan lain atau tertentu sesuai dengan ketentuan. Dengan kata lain, terkait dengan adanya pemindah tanganan atau pemusnahan atau sebab lain, ya, ini. Jika ini terjadi, ya, antara pemindah tanganan dan penghapusan, ya, pemindah tanganan dan penghapusan, maksud saya, jika ini terjadi, pemindah tanganan dan pemusnahan, ya, akan dilaksanakan penghapusan, ya, penghapusan dari catatan barang milik negara atau barang milik daerah. Dengan adanya pemindah tangan dan pemusnahan atau sebab lain, misalkan terbakar, dicuri, dan sebagainya. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan bagaimana kalian memahami terkait manajemen aset, ya. Sebagai seorang pimpinan akan berhasil jika, ya, aset itu tercatat, tidak hilang, dan terawat. Kemudian aset dapat digunakan dengan maksimal sehingga suatu saat dibutuhkan, misalkan untuk ruangan, ya, mesin yang dimiliki dapat digunakan. Kemudian terawat, ya, terawat, tercatat, itu bisa dimanfaatkan secara maksimal juga untuk meningkatkan performa organisasi itu sendiri. Kemudian aset nilai meningkat, ya. Misalkan jadi seorang manajer, aset harus dapat meningkatkan asetnya. Kalau kita punya tanah, lalu dibangun gedung, maka harga akan naik, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Kurang lebih untuk pengelolaan aset. Jadi intinya, aset itu dapat menghemat dari sisi keuangan. Itu yang lebih penting, ya.
pengelolaan aset pemerintah berfokus pada efektivitas public service dan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, dalam penggunaan sumber daya, maka korelasi terdekat adalah dengan pengeluaran pemerintah dan berpengaruh pada PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu ya sekali lagi yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah wawasan terkait pengelolaan manajemen aset. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.